Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua, khususnya teman-teman media yang hadir pada malam hari ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara pidana umum terhadap tersangka pada saat itu Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Teman-teman wartawan yang saya hormati, bahwa pada hari ini Senin tanggal 4 November 2024, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap saksi MB, yaitu orang tua atau ibu dari terpidana Ronald Tanur, yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini suap dan atau gratifikasi terhadap penanganan perkara Ronald Tanur berdasarkan surat perintah penyidikan nomor PRIN 54/FDT2/FD titik 2/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap MB, penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh MB, sehingga penyidik meningkatkan status MB, ibu terpidana Ronald, dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka. Status tersangka ini didasarkan surat penetapan nomor 63/FDT2/2/11/2024 tanggal 4 November 2024. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut. Tersangka MB, ibu Ronald Tanur, awalnya menghubungi LR untuk minta yang bersangkutan bersedia menjadi penasihat hukum Ronald Tanur. Kita ketahui bahwa ibunda Ronald Tanur ini berteman akrab dengan LR karena anak LR dan anak MB ini atau Ronald Tanur ini pernah satu sekolah, jadi mereka sudah lama saling kenal. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 2023, LR bertemu dengan tersangka MB di Cafe Excelso Mer Surabaya untuk membicarakan peristiwa yang telah dialami oleh Ronald Tanur. Pertemuan tersebut berlanjut pada tanggal 6 Oktober 2023, di mana MB pada saat pertemuan dengan LR tersebut dilaksanakan di kantor LR yang beralamat di LR menyampaikan kepada yang berat ditempuh. Kemudian LR meminta kepada YR agar diperkenalkan
kepada pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial R dengan maksud untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur. Saya ulangi ya, bila tidak salah paham ini, LR meminta kepada ZR minta tolong agar diperkenalkan seseorang tadi dengan maksud supaya dapat memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara. Kemudian LR bersepakat dengan tersangka MB untuk biaya pengurusan perkara Ronald Tanur asal dari tersangka MB, dan apabila ada biaya yang dikeluarkan oleh LR yang terpakai lebih dulu untuk pengurusan perkara tersebut, maka tersangka MB akan mengganti di kemudian hari. Di dalam setiap permintaan dana oleh LR terkait pengurusan perkara, RL selalu meminta persetujuan kepada tersangka MB, serta LR meyakinkan tersangka MB untuk menyiapkan sejumlah uang majelis hakim. Selama perkara Ronald Tanur berproses sampai di Surabaya, tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar yang diberikan secara bertahap. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai urusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Terhadap uang sebesar menurut keterangan LR diberikan kepada majelis hakim. Telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan berdasarkan surat perintah nomor 53 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 12 garis miring 2024 tanggal 4 November 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Cabang Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Terhadap MW disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1 huruf A junto Pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.